Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saiful Hamdi dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Devi Idah Nursa Fitri, yang kedua ada Rais Hamsyah, yang ketiga ada Argi Sedioyono, dan yang keempat ada Muhammad Fahri Haikal. Tema yang akan kelompok kami bahas yaitu pengelolaan iklim kerja dengan bantuan alat WBGT meter. Overall, tema ini sangat cocok dan sangat relate dengan kondisi kami selaku mahasiswa dan juga selaku karyawan yang bekerja di dunia industri manufaktur. Ada 6 materi yang akan kelompok kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian dari iklim kerja, kemudian yang kedua ada faktor-faktor dari iklim kerja, yang ketiga ada dampak dan ambang batas dari iklim kerja, kemudian yang keempat ada pencegahan dari dampak iklim kerja, kemudian ada yang kelima ada alat ukur yang berkaitan tentunya dengan iklim kerja, dan yang terakhir yang keenam ada fungsi daripada alat ukur tersebut. Baik, untuk slide berikutnya akan dibahas oleh Mbak Devi. Silakan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari iklim kerja. Iklim kerja adalah kondisi lingkungan kerja yang mencakup berbagai faktor fisik dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan kesehatan pekerja selama melakukan aktivitas kerja. Adapun faktor-faktor dalam iklim kerja yaitu yang pertama, iklim kerja indeks suhu basah dan bola atau biasa disingkat dengan ISSBB. Yang kedua, kebisingan. Yang ketiga, getaran. Yang keempat, pencahayaan. Yang kelima, radiasi. Dan yang terakhir, medan magnet. Uraian dari faktor-faktor dalam iklim kerja ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Rais. Berikut nilai ambang batas sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang pertama adalah A. NAB iklim kerja indeks suhu basah dan bola atau ISBB yang diperkenankan. B. NAB kebisingan. C. NAB getaran untuk pemaparan seluruh tubuh. D. NAB radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro. E. NAB pemaparan di radiasi sinar ultra ungu yang diperkenankan. F. MAB medan magnet statis. G. NAB standar pencahayaan. Dampak dan ambang batas. Dampak dari faktor iklim kerja. Faktor yang pertama, indeks suhu basah dan bola atau ISBB. Dampaknya heat stress. Yang kedua, fisiologis atau peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, tekanan darah, dan penurunan berat badan. Psikologis, peningkatan stres dan kemasan. Yang ketiga, kekeringan selaput lendir membran, iritasi pernapasan dan masalah kulit. Yang keempat, infeksi pernapasan, pertumbuhan mikroorganisme dan pelepasan formaldehid. Faktor yang kedua, kebisingan. Dampaknya gangguan pendengaran, gangguan tidur, gangguan hormonal, peningkatan tekanan darah, dan risiko serangan jantung. Faktor yang ketiga, getaran, kerusakan tendon, otot, tulang, dan sendi, serta dapat mempengaruhi sistem saraf. Serta faktor berikutnya, pencahayaan. Dampaknya kelelahan mata, sakit kepala, stres, dan kecelakaan kerja. Faktor berikutnya, radiasi, gangguan hypersensitivitas, gangguan penglihatan jangka panjang, kelainan darah, dan sindrom radiasi akut. Faktor yang terakhir adalah medan magnet. Dampaknya sakit kepala, kelelahan, kanker, leukemia, dan terakhir insomnia. Oke, terima kasih Mas Rais atas penjelasannya presentasi mengenai dampak dan ambang batas. Selanjutnya saya akan menjelaskan di slide selanjutnya ini mengenai pencegahan dan alat ukur. Untuk pencegahannya di sini ada faktor yang pertama itu ada indeks suhu basah dan bola atau bisa disebutnya ISBB. Cara pencegahannya itu melakukan pelatihan kepada pekerja tentang hard stress dampaknya. Dan cara pencegahannya menyediakan program konsumsi air minum pada pekerja, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada seluruh pekerja, mengatur tekanan panas pada lingkungan di sebuah bagian secara berkala. Yang faktor kedua itu ada kebisingan.
Cara pencegahannya itu merendam bising, mengatur kembali tempat sumber, menyediakan alat pelindung diri yang sesuai. Nah, faktor yang ketiga itu ada getaran. Cara pencegahannya itu mengurangi luas permukaan yang bergetar, mendesain ulang peralatan untuk memasang penyerap getaran atau peredam kejut, menggunakan alas kaki dan sarung tangan yang menyerap kejutan. Yang keempat, faktor keempat itu ada pencahayaan. Cara pencegahannya itu mengurangi penggunaan cahaya, memilih jenis lampu yang tepat, mengatur tingkat kecerahan menggunakan sensor gerak, mengurangi penggunaan permukaan yang memantulkan cahaya, mengedukasi masyarakat. Yang kelima, faktor radiasi. Cara pencegahannya itu patuhi indikasi pemeriksaan, minimal jumlah pemeriksaan, dan pilih modalitas pencitraan yang tidak memerlukan radiasi. Faktor yang terakhir itu ada medan magnet. Cara pencegahannya hindari kontak dengan sumber elektromagnetik dan tutupilah dengan bahan pelindung yang sesuai. Untuk slide selanjutnya yang itu ada alat ukur. Alat ukur di sini itu menggunakan WBGT meter, suatu alat yang dapat mengukur atau memperhitungkan kombinasi faktor lingkungan seperti suhu udara, kelembapan, radiasi panas, dan kecepatan angin untuk menilai tingkat risiko panas terhadap manusia. WBGT dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja seseorang, terutama dalam situasi kerja atau aktivitas fisik di lingkungan panas. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya sampai di sini. Nanti slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Haikal lebih lanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur WBGT meter atau Wet Bulb Globe Temperature, suatu alat yang dapat mengukur atau memperhitungkan kombinasi faktor lingkungan seperti suhu udara, kelembapan, radiasi panas, dan kecepatan angin untuk menilai tingkat resiko panas terhadap manusia. WGBT dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan dan kinerja seseorang, terutama dalam situasi kerja atau aktivitas fisik di lingkungan panas. Lalu ada fungsi alat ukur. Di sini ada temperatur bola basah atau biasa disebut juga wet bulb temperature, digunakan untuk mengukur efek kelembapan dan pendinginan melalui penguapan. Lalu ada temperatur bola hitam atau biasa disebut juga globe temperature, digunakan untuk mengukur radiasi panas dari matahari atau sumber lain. Dan yang terakhir ada temperatur udara kering atau biasa disebut juga dry bulb temperature, digunakan untuk mengukur suhu udara normal. Lalu ada contoh penggunaan di luar lingkup industri. Yang pertama, di tambang, pabrik baja, dan dapur komersial untuk memastikan keselamatan pekerja. Dan lalu ada contoh penggunaan di luar lingkup olahraga, turnamen sepak bola atau maraton untuk menentukan apakah kondisi aman untuk bertanding. Dan terakhir ada contoh penggunaan di luar lingkup militer, digunakan untuk mengukur pelatihan fisik di lingkungan panas. Dengan kata lain, WGBT berfungsi sebagai alat pemantauan tekanan panas untuk mencegah gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja atau aktivitas yang ekstrim. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.